Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jamaah Facebookiyah dan jamaah Instagramnya. Seperti yang saya iklankan beberapa hari yang lalu, bahwa kita hari ini akan mengkaji sebuah buku yang berjudul Virus of the Mind karya Richard Brody. Ada baiknya kita berkenalan dulu, siapa sih yang namanya Richard Brody ini. Richard Brody ini adalah beliau psikologis, jadi dia seorang psikolog, dan dia juga adalah bekerja di Microsoft ya. Nah, sehingga dia boleh dikatakan adalah orang juga yang mempelajari tentang teknologi jaringan. Jadi selain psikolog, dia juga adalah mempelajari tentang bagaimana jaringan, bagaimana kemudian juga mempelajari tentang virus, pemrograman, dan seterusnya. Nah, di dalam buku Virus of the Mind ini, sebenarnya yang akan kita diskusikan itu sendiri adalah kenapa tema ini menjadi penting. Ya, yang pertama kita kaitkan saja bahwa ini ada kaitannya dengan tema-tema yang sekarang ini lagi mewabah ya, yaitu era pandemi ya. Era pandemi gitu ya, COVID 2019 ini. Nah, tentunya saja di era pandemi COVID 2019 ini kita menjadi kenal yang dimaksud dengan virus ya. Apa yang dimaksud dengan virus? Nah, mari kita perhatikan ciri-ciri virus itu apa sih? Ya, kalau virus dalam bahasa Sunda pipir teka urus ya, tapi ke virus di sini dia mempunyai ciri yang pertama adalah mampu melakukan penyebaran, kemudian juga mampu segera menggandakan diri ya. Dan karena virus ini adalah mampu melakukan penyebaran, mampu menggandakan diri gitu ya, kemudian dia mempunyai pemrograman juga. Seakan-akan di dalam sebuah virus itu mempunyai pemrograman bagaimana dia supaya cepat adalah tersebar, supaya cepat menular, supaya cepat kemudian mengalir, menyebar secepat mungkin. Jadi hebatnya sebuah virus adalah bukan tentang benar atau salahnya, tetapi hebatnya adalah seberapa daya sebar, seberapa kecepatan untuk mengalir, untuk lewat, untuk menular. Nah, di dalam buku yang sebenarnya adalah membahas tentang mimetika. Jadi Richard Brody ini membuat buku ini adalah sebenarnya dalam rangka memperkenalkan bagaimana sebuah perilaku itu adalah bisa terbentuk, bagaimana sebuah budaya itu adalah terbangun. Dan ia menggunakan istilah mimetika. Jadi kalau ditulis MEMETIKA, mimetika, meme. Nah, jadi meme ini kita kan selama ini ketika kita berkenalan dengan dunia medsos, maka kalau di dalam dunia medsos yang dimaksud meme itu apa? Yang dimaksud dengan meme itu bisa berupa sebuah gambar dan di situ ada kata-kata, ada tulisan, dan gambar dan ada kata-kata atau tulisan itu kemudian kita unggah ke dalam media sosial kita. Dan kalau gambar yang kita unggah tadi adalah kemudian disebarkan lagi, bahkan sampai tidak ketahuan siapa sebenarnya penyebar awal, maka kita menggunakan istilah viral, kan begitu. Nah, jadi di dalam mimetika itu perbandingannya nanti di dalam buku ini adalah dikaitkan dengan genetika. Nah, jadi kalau kita bicara tentang genetika itu adalah berkaitan dengan ketubuhan ya. Bagaimana misalnya saja terjadi perkembangan manusia, bagaimana gen itu kemudian diteruskan, bagaimana gen itu dilanjutkan. Nah, sehingga kalau kita bicara gen adalah unsur terkecil ya, unsur terdasar dari genetika. Nah, sementara di dalam mimetika, kalau mimetika itu dikaitkan dengan ilmu yang ada kaitannya dengan budaya, maka unsur terkecil dari budaya itu meme. Nah, jadi meme itu adalah unsur terkecil dari budaya. Nah, meme itu apa sih yang dimaksud dengan meme? Bisa apapun. Nah, jadi dinyatakan bisa apapun itu, meme itu misalnya saja termasuk misalnya
Nah, seperti irama tadi pun ketika kita sudah misalnya di dalam benak kita kemudian mampu mengenalnya, maka itu meme. Ya, maka itu meme. Nah, kemudian misalnya saja kita mungkin pernah mengenal ya sebuah frase apapun makanannya, minumannya. Nah, kalau Anda bisa melanjutkan ya otomatis maka itu sudah jadi meme juga. Nah, kemudian juga kita pun barangkali pernah tahu gitu ya, diputar ya, dijilat, dicelupin, dijeliat, dicelupin. Nah, kalau kita udah sampai kenal itu strategi itu dan namanya juga meme juga. Nah, meme ini mari kita kenal. Meme ini macam-macam. Ada yang namanya adalah meme pembeda. Nah, meme pembeda itu berarti sebuah meme atau sebuah unsur kecil budaya itu adalah mampu membedakan dengan meme-meme yang lain. Contoh Asep itu sudah jadi meme. Nah, supaya membedakan maka ada Asep Hairul Ghani, ada Asep Sunandar Sunaria misalnya saja. Nah, orang jadi tahu Asep Hairul Ghani yang psikolog, Asep Sunandar Sunaria adalah seorang dalang beken dari Tanah Pasundan. Maka itu adalah meme pembeda. Jadi di dalam hal itu adalah ada meme pembeda ya. Nah, kemudian di dalam tadi Asep Hairul Ghani itu sekaligus juga orang tahu Asep Hairul Ghani itu yang psikolog ya. Nah, sehingga Asep Hairul Ghani dan psikolog, Asep Hairul Ghani psikolog, Asep Hairul Ghani psikolog. Itu terjadi meme asosiasi. Asep Sunandar Sunaria wayang golek Gede Harja, Asep Sunandar Sunaria wayang golek Gede Harja. Maka itu adalah terasosiasi ke sana. Nah, sehingga kita sudah mengenal dua meme di sini. Ada meme ya, jadi ada meme pertama pembeda, ada yang kedua adalah meme asosiasi. Nah, kemudian tadi yang salah satu iklan ya, kemudian ada yang namanya tadi ada strateginya ya, itu adalah meme strategi. Misalnya tadi adalah diputar, dijilat, dicelupin misalnya seperti itu. Itu adalah meme strategi. Jadi di situ adalah ada urut-urutan langkah, ada urut-urutan cara, ada urut-urutan proses yang dilakukan. Nah, sehingga boleh dikatakan kalau kita kaji tentang meme ini, maka sebenarnya di sini nih misalnya nih ada Bu Kastini Eskaspan ya. Nah, ada Bu Kastini nih. Nah, Bu Kastini ini kalau saya misalnya mencermati misalnya tulisan-tulisan ia di Facebook, misalnya saja di beberapa media sosial, itu sudah mengasosiasikan dengan tema-tema tertentu gitu. Nah, sehingga saking terasosiasinya itu, maka tema itu terasosiasi dengan Bu Kastini gitu ya. Sehingga nama Kastini saja sudah menjadi meme. Nah, kemudian di sini juga ada nih teman saya namanya Cassandra ya. Saya mengenalnya sebagai Adit gitu. Nah, Cassandra seringkali tampil di televisi ya. Nah, Cassandra sendiri, nama Cassandra jarang. Ya, Cassandra Putranto. Nah, Cassandra Putranto udah jadi meme jadinya di situ. Nah, kemudian sahabat saya ini, Cassandra ini adalah seringkali menyampaikan tema-tema yang ada kaitannya dengan forensik. Misalnya saja. Jadi kalau ada kasus-kasus forensik, ada kasus-kasus misalnya kejahatan, ya suka diminta komentar di beberapa televisi gitu tentang tema-tema itu. Maka mau tidak mau terjadilah asosiasi antara forensik ya, psikologi forensik dengan Cassandra. Cassandra adalah psikolog forensik. Psikolog forensik adalah Cassandra. Itu berarti adalah terjadi meme asosiasi seperti itu. Nah, di sini juga nih ada nih ya, ada seorang dokter dari Tanah Pasundan. Beliau mengarang sebuah buku ya, berkaitan dengan tentang kamus pengobatan dalam bahasa Sunda ya, kamus yang berkaitan dengan kesehatan dalam bahasa Sunda ya, Kang Sam misalnya. Nah, Kang Sam itu kalau saya mencermati misalnya saja sudah terasosiasi itu, misalnya setiap hari-hari tertentu ia menulis misalnya saja tentang fenomena-fenomena atau gejala-gejala dalam bahasa Sunda. Dan yang menulis seperti itu adalah hanya Kang Sam. Berulang-ulang Kang Sam melakukan seperti itu, maka terjadilah sebuah meme. Nah, berarti sadar atau tidak sadar sebenarnya tidak semua orang memproduksi meme gitu ya. Sebagian orang adalah memproduksi meme gitu.
sebagian orang lain bisa jadi nantinya adalah bukan pemroduksi meme. Jadi, nah sekarang kita tinggal lihat nih, kenapa mimetika ini menjadi penting gitu ya. Kenapa mimetika ini menjadi penting? Nah, kita akan bahas. Nah, karena seringkali yang terjadi adalah, ingat tadi, virus itu yang hebatnya sebuah virus bukan apa virusnya, tetapi seberapa efek sebarnya. Nah, kita di dalam dunia nyata kita mengenal ada macam-macam virus, ada MERS dan segala macam. Tetapi kan kalau kita lihat dari efek sebar, yang namanya coronavirus ini kan juga lebih hebat lah. Nah, berarti nanti kita lihat di dalam meme, persoalannya adalah bukan right ya, meme yang baik ya, meme yang baik bukanlah meme yang kontennya baik. Nah, jadi seringkali meme yang baik itu adalah meme yang mempunyai daya sebar cepat, daya sebar kemudian jangkauan kesebarannya adalah luas, dan kemudian melibatkan banyak sisi, banyak pihak. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita cermati dari sudut pandang itu, maka sebenarnya mimetika ini adalah pantas kita pelajari adalah justru ketika kita ramai dengan dunia media sosial. Nah, kita bisa menjadi mengerti kenapa misalnya saja kenapa sih ada berita-berita yang viral. Kalau Anda cermati berita-berita viral itu belum tentu kontennya baik, belum tentu kontennya benar, belum tentu kontennya tepat, belum tentu kontennya oke. Nah, berarti ada ragam ciri-ciri virus, ada ciri-ciri tertentu di dalam mimetika tertentu. Nah, sehingga saya sekarang ingin menyampaikan bahwa sebuah meme yang baik bukanlah yang kontennya baik. Sebuah meme yang baik adalah sebuah meme yang mempunyai kemampuan daya sebar, daya nyusup ya, yang tinggi, yang cepat. Nah, karena itu penting bagi kita adalah untuk sadar gitu ya. Karena seringkali, nah kalau saya misalnya ingin bercerita tentang misalnya saja gini, kalau kita misalnya saja ingin berbicara ya, kenapa sih mimetika ini menjadi bagian yang penting ya kita bicarakan. Kenapa saya mau membedah tema ini gitu ya. Kenapa misalnya saja buku ini layaklah untuk kita bedah. Hal yang pertama adalah seringkali tanpa kita sadari kita ini nggak ada beda seperti anjing yang terkena virus rabies. Ya, jadi misalnya saja ini ada anjing nih. Ya, ini bukan anjing, ini jelas tisu lah ya, wadah tisu. Mereknya Paseo. Ada anjing yang kemudian virus masuk ke dalam anjing ini. Nah, si virus itu dalam sepersekian detik dia akan mencoba menyebar, kemudian masuk ke dalam area pengendalinya si anjing, yaitu otaknya si anjing. Nah, sehingga si anjing adalah mempunyai seakan-akan dia seakan-akan terkunci untuk melakukan pemrograman, yaitu mencari orang atau mencari objek lain yang bisa digigit. Nah, pada waktu terjadi gigitan tadi, maka virus yang ada di dalam diri si anjing ini adalah kemudian menular kepada objek yang digigitnya. Sehingga yang namanya virus itu ya adalah cepat menyebar. Nah, jadi kalau kita lihat hebat anjing atau hebat virus rabies tadi, kan kalau kita lihat, wah luar biasa itu, walaupun dia virus itu kecil tetapi bisa mempengaruhi perilaku anjing. Nah, mohon dimaafkan, saya melakukan asosiasinya memang begitu buruk nih dalam tema ini. Nah, tidak sedikit kalau kita mempelajari misalnya saja banyaknya berita-berita viral itu, tidak sedikit kita itu, para pengguna medsos itu nggak ada beda seperti anjing yang tadi terkena virus rabies tadi. Nah, virusnya apa? Ya tadi meme tadi. Meme yang belum tentu benar, meme yang belum tentu baik, meme yang belum tentu bermanfaat sebenarnya. Nah, tetapi itulah yang sebenarnya adalah terjadi pada diri kita. Nah, karena itu, karena tema ini adalah tema yang cukup penting, maka kita bisa ngelihat gitu ya. Nah, dengan cara apa gitu ya? Dengan cara apa itu sebuah meme itu adalah menyebar.
Nah, meme itu menyebar, bisa jadi ada yang namanya di dalam buku ini dinyatakannya sebagai pengkhotbah. Ada orang-orang yang melakukan pengkhotbah. Nah, para pengkhotbah meme itu nggak ada beda seperti sebenarnya tadi. Orang-orang yang sebenarnya adalah menjadi penyalur dari virus tadi. Nggak ada beda seperti anjing pembawa virus rabies tadi. Nggak ada beda seperti kayak gitu. Atau monyet pembawa virus rabies. Atau kucing pembawa virus rabies. Nggak ada beda. Nah, siapakah kalau di dalam dunia media sosial? Adalah orang yang begitu mendapatkan sebuah meme di dalam media sosialnya, dia tanpa pikir panjang, kemudian dia sebar lagi. Nah, berapa banyak di antara kita yang melakukan kegiatan begitu membaca langsung share tanpa kita telaah, tanpa kita uji apakah meme itu memang benar, apakah meme itu memang baik, apakah meme itu bermanfaat. Jadi benar, baik, bermanfaat. Banyak di antara kita justru yang tidak mengecek itu, langsung share saja. Sehingga nggak usah heran kalau kita lihat misalnya saja berkaitan dengan undang-undang ITE misalnya saja, maka justru banyak orang-orang yang terkena atau tersandung hukum adalah orang-orang yang seperti anjing tadi gitu ya, seperti anjing rabies tadi yang terkena rabies tadi. Gitu. Nah, dia langsung menggigit saja gitu, dia langsung kemudian seakan-akan ketika dia membaca meme itu menggerakkan sedemikian rupa, menggairahkan tubuhnya sedemikian rupa, menggerakkan dirinya sedemikian rupa sehingga dirinya adalah di luar pemikiran kritis, kemudian melakukan tindakan yang otomatis, yaitu adalah menyebarkan meme tadi. Nah, sehingga boleh dikatakan kita tanpa disadari adalah menjadi korban sebenarnya, sekaligus namanya pengkhotbah dari meme. Ya. Nah, jadi kita ini jadi meme pengkhotbah jadinya tanpa disadari itu. Kita menjadi evangelis dari sebuah meme. Nah, ini yang justru banyak terjadi gitu di masyarakat kita. Nah, sehingga kalau kita cermati kalau kita bicara dengan triunal brain ya. Nah, berarti ada beragam hal yang ada kaitannya dengan kenapa seseorang menyebarkan meme, kan gitu ya. Nah, ini nih ada jebakan-jebakan Batman-nya nih, orang-orang yang bisa jadi tanpa disadari menyebarkan meme. Yang pertama adalah urusannya berkaitan dengan ketakutan, berkaitannya dengan kekhawatiran, berkaitan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, atau kalau misalnya kita menggunakan pendekatan Lazarus dalam stres, ada berkaitan dengan fight, flight, respond. Nah, hal-hal tertentu yang menantang kekhawatiran Anda, membuat Anda cemas, membuat Anda khawatir, seringkali justru ketika Anda mempunyai dalam keadaan modus emosi seperti itu, justru yang menjadi menarik ya, itu justru ketika orang dalam keadaan seperti itu ya paling gampang tuh menyebarkan. Anggap aja misalnya saja saya sudah bisa memprediksi kalau saya mempunyai seorang teman yang mempunyai kekhawatiran tentang X, ketika ada meme tentang X misalnya saja yang menyinggung kekhawatiran dia, yang menyinggung ketakutan dia, yang menyinggung kecemasan dia, maka peluang saya mendapatkan meme tentang itu dari dia adalah besar di dalam media sosial. Nah, sehingga dengan tema-tema ini adalah kekhawatiran kita, kecemasan kita seringkali adalah bisa tergambarkan dari apa yang Anda share ke orang lain gitu, dalam keadaan saat ini. Nah, sehingga misalnya saja ada orang-orang tertentu yang mempunyai kekhawatiran dalam hal tertentu, paling mudah gitu adalah menyebarkan tema-tema yang sebenarnya mengkhawatirkan dia. Nah, sehingga kalau otomatis misalnya saja katakanlah si A mendapatkan sebuah meme dari grup 1. Nah, dia termasuk orang cemas. Kemudian dia sebar misalnya kepada 3 grup. Di grup yang 3 tadi, grup A, grup B, grup C, ada juga orang yang cemas seperti itu. Dia kemudian menyebarkan lagi kepada beberapa grup atau kepada beberapa orang yang dia kenal. Maka kira-kira seperti itu. Maka kita bisa membayangkan kalau misalnya orang-orang yang ada di grup itu berada di dalam modus yang sifatnya emosional ya, yang tadi digerakkan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka peluang sebuah meme yang sebenarnya belum tentu benar, yang kontennya belum tentu benar,
bahkan bisa jadi hoax, itu justru menyebar. Dan itu bisa jadi menyebar luas bahkan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, cilakanya orang-orang yang sering kali menyebar meme itu adalah orang-orang yang barangkali kalau kita lihat adalah juga jadi korban dia. Karena dia tidak paham bahwa ada undang-undang yang mengatur, ada undang ITE yang mengatur, misalnya saja di situ, sehingga dia harus menjadi terpidana gitu ya. Gara-gara urusan-urusan berkaitan dia melakukan penyebaran.